Oke, materi berikutnya mengenai Oracle OLAP 11G. Ya, jadi materi ini adalah materi pamungkas dari rangkaian perkuliahan data warehouse di satu semester ini. Jadi nanti kita akan mengeluarkan data output dari Oracle Data Warehouse yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dengan adanya aplikasi Oracle OLAP ini, maka Anda tidak perlu melakukan coding untuk mengeluarkan data di dalam desain data warehouse Anda. Ya, dengan menggunakan tools yang sudah tersedia, maka otomatis Anda bisa mengeluarkan data yang ada di desain data warehouse Anda. Ya, oke. Kemudian requirement software nanti yang kita pakai adalah Oracle Database 11G R2, lalu SQL Developer, ini sudah ada ya, nomor 1, nomor 2. Kemudian ini yang baru di pertemuan kita kali ini, Oracle Analytics Workspace Manager. Atau saya biasa menyebutkan Oracle AWM. Kemudian Oracle AWM ini juga butuh JDK versi 8, ya minimal. Kemudian ada Global 11G skema, ya ini untuk data contoh atau skema contoh. Kemudian nanti kita juga akan bisa mengeluarkan data dengan Oracle BI Spreadsheet 11G, jadi kita bisa mengeluarkan datanya dengan menggunakan Excel, ya, data yang ada di Oracle Database, di data warehouse-nya kita bisa gunakan Oracle BI Spreadsheet 11G. Cuma masalahnya Excel-nya itu harus versi lama, sekitar Excel 2003. Ya. Kalau yang versi baru, Oracle sudah tidak mengeluarkan lagi ya, Oracle BI Spreadsheet-nya sudah tidak mengeluarkan lagi. Ya, tapi Oracle AWM-nya masih tersedia dan bisa dipakai. Gitu ya. Tapi kalau yang Anda nggak punya versi Microsoft Office yang agak lama ya, tahun 2003, nah ini nggak bisa digunakan Oracle BI Spreadsheet. Tapi nanti akan saya contohkan saja ya. Kemudian requirement hardware, Anda bisa menggunakan prosesor Intel ya yang i3 itu bisa ya. Atau AMD prosesor juga bisa. Nah, tapi di sini RAM-nya minimal 2 GB ya. Kalau kurang dari itu ya akan lambat ya. Kemudian hard disk minimal 10 GB ke atas. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya seperti ini. Anda instalasi pertama kali Oracle Database Oracle ya, versi 11G. Ini sudah Anda lakukan. Kemudian mungkin kalau nggak ada JDK versi 8 minimal, itu install dulu. Ya, insya Allah adalah JDK 8 ya. Kemudian SQL Developer ini sudah. Ya, nanti ini yang belum adalah install AWM-nya. Ya, AWM-nya. Lanjut. Kemudian kita membuat tabel space Glow dan tabel space Glow TMP login dengan user system. Nah, Anda bisa copy paste aja ini. Ya. Nah, catatan bahwa yang warna merah ini adalah sesuai dengan lokasi penempatan data file di komputer Anda. Ya. Kalau membuat manual itu kan ada di sistem ya, di bagian DBA ini ya. Kalau SQL Developer itu di bagian DBA ini cara mengeluarkannya ya view DBA maka akan keluar jendela DBA. Anda masuk sebagai user system ya. Kemudian Anda lihat di storage-nya Anda di tabel space
Ya, di tabel space itu lokasi filenya di mana. Ya, Anda bisa niru saja atau bisa pusing aku. Kenapa error? ya. Lanjut ya. Saya kira ada yang bertanya tadi. Oke, lanjut. Kemudian di sini Anda bisa perhatikan bahwa letak kalau tempat penyimpanan tabel space saya itu ada di C sini ya. Nah, ini bisa saya buat dari sini ya. Ataupun saya copy paste dari ini ya. Ini tinggal ganti saja. Create tabel space glow, data filenya ada di sini. Nah, ini saya copy, saya tinggal jalankan di SQL Developer di skema sistem. Tapi ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Dia ada di direktori C. Ya, C ya. Saya sesuaikan C. Ini saya copy aja lah. Nah, ini saya sesuaikan, saya masukkan ke sini. Nah, ini. Oke, setelah itu kita execute. Nah, tabel space glow created. Ya, berarti tabel space glow-nya sudah saya buat. Tabel space ini untuk apa sih? Ini adalah lokasi penyimpanan secara konseptual ya. Di Oracle Database kita butuh sebuah tabel space. Oke. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, membuat temporary tabel space Glow TMP. Ya, saya membuat tabel space temporary. Ya, ini bisa saya copy paste saja. Ini, nah, ini tinggal saya sesuaikan letak patch directory dari komputer saya. Oke. Oke, gini kita execute. Glow temporary table space-nya created ya. Jadi apa bedanya dengan tabel space yang glow? Jadi tabel space temporary ini digunakan untuk sorting. Ya, digunakan untuk sorting data di data warehouse. Kalau yang tabel space yang utama tadi yang atas yang glow itu untuk tempat penyimpanan datanya. Oke, di slide nomor 6 sudah saya lakukan. Berikutnya Anda bisa lihat slide nomor 7 Anda bisa pakai juga dengan cara SQL Developer ya. Pakai GUI-nya itu juga mudah ya. Oke, berikutnya kita membuat user global. Ya. Caranya adalah seperti ini ya, create user global, kemudian passwordnya adalah global ya, identified, ini berarti passwordnya global, kemudian tabel space-nya itu default ke Glow, temporary tabel space-nya adalah Glow TMP, kuota unlimited on Glow. Ya, ini kita coba. Kita coba. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini sudah terbentuk user global created ya. Kemudian kita membuat lagi ini ya. Kita berikan hak sistem privilege OLAP user ke user global, lalu create session ke user global dan grant OLAP XS admin to global ya. Nah, ini kita jalankan. Oke, kita coba.
Oke, grand sukses semua ya, tiga-tiganya berhasil. Ini ya, tiga-tiganya berhasil. Jadi global punya hak akses all of user, global punya hak akses create session, dan global punya hak akses all of XS admin. Ini create-nya harus di user system ya, create-nya harus di user system. Oke, kita coba langkah nomor 10. Nah, langkah nomor 10 ini ketika Anda membuat dengan SQL Developer ya. Step by step-nya itu dijelaskan. Oke, kemudian dengan user system pada SQL Developer jalankan perintah ini. Nah, ini ada sebuah script namanya global 11G install ya. Nah, ini dapatnya dari mana, Pak? Nah, dapatnya itu dari ini ya. Ketika Anda buka Google Classroom Anda ya, itu akan muncul folder ya. Folder itu ada AWM, ada global 11G skema ini. Nah, nanti filenya ini ya, filenya adalah ini ya, filenya. Kemudian di folder yang sama juga Anda bisa lihat juga ada template AWM juga foldernya. Ya, dalam bentuk XML. Kemudian ada video juga membuat dimensi dan cube pada AWM. Lalu ada beberapa fitur yang lain ya. Ada fitur yang lain yang bisa Anda pakai nantinya. Ini juga ada software Oracle BI Spreadsheet add-in yang nanti terkoneksi ke Excel. Oke. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Nah, ini kita copy. Ini D-nya ini letakkan sesuai dengan lokasi file yang Anda simpan. Ya. D global 11G ini saya coba dulu apakah sudah tersedia di komputer saya. Nah, di sini ada. Tapi di drive E, ya ini berarti tinggal di drive E aja. Nah, gini, kemudian saya coba ya, saya coba. Nah, kita lihat dulu dia eksekusi di user apa. Ya, user system ya, tetap ya, user system. Jadi kita tinggal kita execute. Oke, jadi tadi sedikit revisi. Jadi ini foldernya keliru, saya perbaiki. Kita coba lagi, eksekusi lagi sintak ini. Run. Masih ada yang keliru ya. Saya ulangi lagi bahwa kita kalau tidak bisa menjalankan skripnya via SQL Developer, maka kita langsung buka filenya ya, global 11G install ini. Ya, kita buka, contohnya kita buka pakai text edit atau notepad plus. Ini kita copy paste, kita masukkan ke SQL Developer. Ya. Oke, kita execute. Nah, di sini pertama kali ditanyakan password dari user global. Nah, ini saya isikan passwordnya. Tadi passwordnya apa, Pak? Tadi passwordnya global. Ya, usernya global, passwordnya global. Kita oke. Kemudian user system, ya, ketika Anda pertama kali install, ya. Oke. Ada yang keliru ini ya. Bentar.
Oke, kita jalankan. Global, passwordnya global. Sistem tadi sudah saya ubah. Nah, ini bisa ini. Oke, kita coba dengan mengubah tadi global variable atau bin variable dan SP password, kita langsung ganti password sistemnya langsung. Kemudian global 11 key source DMP kita tambahi patch-nya ya. Mudah-mudahan bisa. Kita coba. Kita jalankan semuanya. Global. Oke, kita coba jalankan. Kita coba. Dan sukses. Ini dia running. Kayaknya berhasil ya. Dia masih membaca data dalam filenya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, adik-adik sekalian berhasil di sini. Data yang masuk, Anda bisa lihat ada tabel akun, channel team, customer team, price fact, product child parent, product team, time team, dan unique fact. Ya, kalau kita lihat, ya kita masuk, kita di sini membuat koneksi baru, ya koneksi baru. Anda buat saja connection name-nya global, username-nya global, password-nya adalah tadi ya global. Nah, di komputer Anda sendiri, ya kemudian connect, dan nanti Anda bisa lihat tabelnya sudah masuk. Ya. Tadi ada beberapa penyesuaian. Nah ini, tabel-tabelnya sudah masuk di sini ya. Tabel-tabelnya sudah masuk. Ini tabel contoh. Tabel contoh yang nanti kita keluarkan di AWM. Oke, tuh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini sudah. Oh, ini ada lagi ya. Ketika Anda sudah install ini, ya, Anda jalankan yang GradeCube, ya, gradecube.sql. Dengan user system juga. GradeCube ini saya buka dengan menggunakan Notepad. Oke. Seperti ini kita coba aja ya. Kita coba aja. Kita jalankan pakai user system. Oke, kita run. Oke, kita masukkan direktori lokasi filenya. Dan kalau di komputer saya di global 11G skema, kita oke. Enter name, connect global, oke. Passwordnya global. DNS adminnya kita kosongi aja ya. Or blank for current worksheet database, oke. Dia execute. Oke, ini kalau sudah selesai, ya cukup lama tadi ya, sekitar 5 menit lebih tadi ya. Pesan ketika sudah berhasil seperti ini ya, yang di slide nomor 12. Ya.
Oke, berikutnya kita coba yang slide nomor 13, jalankan AWM ya. AWM itu juga sudah saya sediakan di Classroom ya, Google Classroom. Ini saya coba jalankan AWM. Itu di Oracle Workspace filenya. Lalu yang standalone. Saya jalankan yang AWM. Ya, ini ya. Windows Batch-nya ini saya jalankan. Ini agak berat. Oke, di komputer saya yang berat ya cuma ini dok ya, SQL Developer. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul AWM-nya. Ya, kita buat koneksi baru ya, koneksi baru. Jadi nanti new database connection seperti ini. Nah, Anda isikan ya sesuai dengan contoh. Ini Anda tulis global, kemudian connection information-nya itu localhost portnya 1521/orcl ya. /orcl itu adalah nama database-nya, kemudian tinggal Anda connect dengan menggunakan user global ya, password-nya tadi global sama. Kita oke. Dia akan terkoneksi. Nah, ini berhasil. Ya, kita lihat langkah selanjutnya ya. Kita lihat langkah selanjutnya di 14 ini sudah ya. Sudah juga. Ini juga sudah. Nah, Anda perhatikan di situ Anda dapat melihat desain dimensi dan cube contoh yang sudah jadi. Ya, ini saya view saja. Itu ada dimension ya. Kemudian nanti di langkah-langkah melihat hasilnya itu view data unit cube. Setelah itu keluar hasilnya ya, view data. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini ya. Analytic workspace-nya. Nah, itu di bagian cube ya. Ini unit cube, view data. Nah, hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Ya. Jadi ini tabel seperti contoh ya, tabel-tabel penjualan gitu ya. Ini bisa kita double klik juga total channelnya. Nanti dia akan membreakdown ya dari total channelnya 4 juta sekian. Itu terdiri dari apa saja ya, dari katalog penjualannya 2 juta, dari direct sales sekitar 277.000, kemudian dari internet 1 juta sekian. Kemudian kita lihat juga dari unit, ini bisa kita breakdown juga. Ya. Dari total time-nya ini dari tahun ke tahun itu akan terakumulasi seperti ini. Dan ini tanpa coding ya, tanpa coding Anda bisa melihat detail dari datanya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita mengeluarkan datanya via Excel, ya via Excel, ini Anda harus install Oracle BI Spreadsheet Oracle 11G. Nah, itu sudah saya sediakan juga di Excel, maaf di Classroom ya, di Classroom Anda juga sudah ada. Ini saya akan coba di Excel yang sudah saya install di komputer saya sendiri. Excel 2010 ya. Coba. MS Excel ya. Kita coba langsung di Office. Ya ini kita coba akses Excel ya, Excel 2010.
Oke, ketika Anda install akan muncul menu baru yaitu namanya add-in. Ya. Add-in, ini Oracle BI, new query. Anda tinggal masukkan connection-nya, kalau belum ada localhost, hostname-nya localhost, port number 1521, SID-nya ORCL. Setelah itu masuk ke connection ya, sudah langsung otomatis masuk. Kita masukkan username passwordnya, username-nya tadi global, passwordnya global. Oke, modenya read only, kita coba connect. Ya, kita coba connect. Ya, karena pakai VC ya, ini harusnya kelas server memang. Jadi memang agak lambat. Harusnya kalau kelas server itu connect-nya cepat. Ya, karena ini saya pakai laptop, ya pengaruh juga ya. Pengaruh. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi, sudah terkoneksi. Ini tinggal next saja ya. Nah, ini Anda bisa lihat cube-nya, tadi unit cost. Ada banyak pilihan cube yang didesain ya. Ini yang tadi ada unit cost dan unit price, yang kita pilih unit cost. Unit cost nanti dia akan langsung memanggil dimensi-dimensinya, dimensi produk dan dimensi time. Ya, next saja. Nanti tampilannya seperti ini ya, ada produk di sebelah kiri, ada time-nya di atasnya ya. Measure-nya di tengah-tengahnya ini unit cost-nya ya. Next. Kemudian ini adalah membernya ya. Member datanya. Ya, total time tadi itu dari tahun ke tahun ini bisa kita lacak. Ya, dia sampai ke tahun, kemudian di dalam tahun ada quarter, kemudian dalam quarter ada bulan. Ya, mentoknya bulan. Ya, mentoknya bulan. Ini bisa kita pilih semua. Next. Kemudian total produk itu nanti ada hardware, isinya ini. Kita bisa pilih semua juga. Nah, kita finish. Ya, ini finish. Nah, datanya nggak muncul ya. Tadi kita pilih apa ini? Nggak muncul ya. Kita coba lagi lah. New lagi. Kita new query aja. Tadi unit cost, ini unit price. Kita lihat yang kita munculkan ini ya. Mungkin saya keliru milih. Pilihnya tadi di cube ya. Oke, sebentar. Ya ini kalau bedanya apa dengan unit cube, price cube. Coba yang unit price. Saya pindah semua. Nah, keluarnya di sini. Ini enggak keluar datanya. Coba kita pakai SH. Kita pakai SH dulu. Ada user SH lagi. Biasanya juga untuk keperluan data warehouse ya. SH.
Kita coba SH, quantity sold. Oke, next. Oke, gini aja. Nah, next aja, kita pilih semua data. Ini dimensinya banyak. Oke, nah, coba semua data. Nah, ini keluar datanya. Ini keluar datanya. Tapi ini akan lambat, ya, karena pakai laptop dan lambat. Tadi measurenya yang nggak keluar. Oke, contohnya yang di Oracle BI Spreadsheet kita menggunakan measure yang lain ya. Ini kita coba new query, masuk ke user global, password global, connect. Oke, dari rangkaian measure yang ada, itu yang kita bisa pilih adalah profit supaya muncul data measure-nya. Kalau yang lain yang sebelumnya kita pilih, unit cost sama unit price itu nggak ada measure-nya. Ya. Makanya tadi nggak keluar. Next. Kita biarkan seperti ini ya. Atau kita anu aja ya, kita hilangkan aja beberapa. Kita pindah aja. Dan kita masukkan produk sama time saja ya. Next. Ini produk kita taruh di sini. Nah, ini ya. Next. Total time kita pilih semua. Kemudian produk juga kita pilih semua katanya. Next lagi. Oke. Nah, ini. Nah, coba finish. Nah, ini bisa keluar datanya seperti ini. Ini kalau kita breakdown ya, total produk, itu nanti ada hardware, ada software. Hardware nanti terdiri atas apa saja ya, CD, DVD, ini bisa kita besarkan. Ada CD ini bisa kita breakdown lagi. Dia terdiri atas hardware apa saja ya. Ini ada kelompoknya, sub kelompok 1, ini sub kelompok 2. Ya. Kemudian total time juga begitu. Kita bisa breakdown ya. Kita bisa breakdown di sini penjualan per tahunnya. Nah, kita lihat tahun 2000. Tahun 2000 nanti ini ada detail dari penjualan tahun 2000 pada kuartal yang pertama, kuartal yang kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Ini kalau Anda total, ya jumlahnya ini. Ya. Tapi ini nggak pakai formula ya, ini Anda bisa lihat ini nggak pakai formula. Karena di dalamnya pakai engine OLAP-nya si Oracle. Ya. Ini nggak pakai formula ya. Nah, di kuartal yang pertama ini kan ada bulan Januari, Februari, Maret ya, kita bisa lihat tahun 2000. Nah ini ya, Januari, Februari, Maret tahun 2000. Ini kalau dijumlah ya hasilnya 2 juta saja. Nah itu. Ini kalau Anda menggunakan Oracle BI Spreadsheet yang bisa adalah versi lama ya. Ini yang saya pakai tahun 2010 ini masih bisa. Ya, masih bisa mengeluarkan data yang ada di dalam Oracle Database ya dengan menggunakan engine OLAP. Nah, itu berarti ini sampai langkah 24 ini sudah berhasil kita implementasikan. Ya, sudah berhasil kita implementasikan. Nanti Anda tinggal nyoba ya. Kemudian saya akan mencontohkan lagi ya
mencontohkan lagi, membuat dimensi dan cube dengan Analytic Workspace Manager dengan cara manual. Kalau tadi adalah data contoh yang tinggal kita create saja dari data contoh, ini kita membuat step by step-nya. Ya. Yang langkah-langkahnya adalah didetailkan seperti ini ya. Menentukan logic start skemanya, yang kedua adalah implementasi fisik ya, ini sudah kita lakukan ya. Nomor 1 ini sudah kita lakukan di teori sebelumnya, implementasi fisik juga sudah. Kalau ETL-nya ini kan sekedar teori ya sebelumnya ya. ETL-nya sekedar teori, Anda bisa menggunakan ETL dengan cara apapun ya. Mau pakai step by step bisa, ataupun dengan tools juga bisa. Kemudian yang hari ini kita akan mencoba 4-8 ya. Oke. Nah, yang pertama adalah menentukan logic start skema yang saya contohkan itu ini ya, yang sederhana, ada 2 dimensi dan 1 tabel fakta. Dimensinya adalah tabel dimensi produk dan dimensi pelanggan, tabel faktanya adalah penjualan fact. Kemudian nanti saya isikan datanya seperti ini ya, di tabel produk saya isikan baris datanya seperti ini, pelanggan juga saya isikan data seperti ini, kemudian penjualannya saya isikan seperti ini. Ya. Nah, skripnya sudah saya sediakan ya, produk.sql, pelanggan.sql, dan penjualan.sql yang ada di dalam Classroom. Ya, saya akan jalankan dulu ya. Yang saya jalankan tentu saja adalah dimensinya dulu ya, dimensinya dulu baru tabel faktanya ya. Tunggu sebentar. Nah, ini di Google Classroom. Nah, Anda bisa lihat. Nah, itu ada di sini ya. Jadi yang Anda jalankan adalah pelanggan dan produknya dulu ya. Ini ada SQL-nya, Anda tinggal copy paste saja, Anda masukkan ke SQL Developer. Ya, loading, nah ini tinggal copy paste saja, Anda masukkan ke SQL Developer. Oke, saya masuk lagi ke SQL Developer saya. Oke, ini saya bisa langsung jadikan satu di sini ya, di user global ini. Di user global ini saya buat di sini saja, enggak masalah. Oke. Nah, ini tinggal saya jalankan. Oke. Baris data masuk. Oke, kita lihat refresh. Pertama kali tabel apa? Tabel pelanggan. Ya, tabel pelanggan sudah masuk. Ini dengan data yang tadi ya. Ada nomor pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat pelanggan, ada kota pelanggan dan provinsi pelanggan. Ya, jadi ada hierarkinya ya, provinsi, kota sama alamat. Nanti bisa kita grupkan datanya berdasarkan ini ya, kelompok data. Kemudian kita jalankan produk.sql ya, produk.sql kita jalankan. Oke, berhasil ya. Setelah itu kita coba refresh, akan muncul tabel produk. Tabel produk. Nah, ini datanya juga sudah tersedia. Oke, berikutnya tabel fakta penjualan. Ya, tabel fakta penjualan.
Ya, penjualan. Ini kita jalankan. Oke, kita lihat tabelnya, apakah sudah tersedia penjualan. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat modelnya atau relasinya, kita bisa lihat. Ini harusnya sudah tersambung. Nah, karena constraint-nya kan sudah saya sambung tadi itu ya, di script-nya tadi itu sudah ada constraint primary key sama foreign-nya ya. Otomatis tersambung seperti ini. Nah, kalau kita cara manual ya, misalnya saya ingin mengetahui jumlah penjualan per provinsi ya. Kan saya seperti ini modelnya ya. Tadi pelanggan ya. Pelanggan P, kemudian penjualan C misalnya ya. Where P titik nomor pelanggan sama dengan C titik nomor pelanggan. Ya, nomor pelanggan. Oke, yang kita munculkan adalah provinsinya. Ini kalau pakai cara manual ya. Provinsinya itu ini ya, provinsi underscore pelanggan. Provinsi underscore pelanggan. Kemudian kita jumlahkan penjualannya ya. Seperti ini, lalu kita group by. Group by provinsi pelanggan. Ini. Oke, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi Bali sendiri ini 22 total penjualannya, DKI 5, Jawa Timur 9, Jawa Barat 24. Ini pakai cara manual, Anda harus coding script seperti ini ya. Kalau misalnya per kota bagaimana Pak? Ya ini tinggal diganti. Tapi kan harus ngetik, gitu ya. Harus ngetik. Apalagi kalau misalnya Anda membuat aplikasi yang third party, misalnya pakai PHP dan sebagainya, kan harus Anda sediakan beberapa script. Nah, sekarang kita coba pakai AWM di mana kita tanpa script. Ya. AWM yang nanti membuatkan ya datanya, tetapi kita harus tentukan, kita harus beritahu AWM-nya mana tabel dimensinya, ya, kemudian mana tabel faktanya, kemudian measure-nya mana, sama hierarkinya juga. Dan itu akan dipandu di sini ya, di PPT-nya ini sudah dipandu. Ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah membuat dimensi dengan AWM. Ya, membuat dimensi dengan AWM itu kita turuti saja ya, kita ikuti langkah-langkahnya karena ini sudah saya coba, saya tuliskan di dalam PowerPoint. Nah, ini bisa kita coba, kita ke AWM, kita create dimension. Ya, create dimension. Nah, create dimension Anda bisa lihat di sini di PPT-nya tinggal saya perkecil ya. Nah, bisa perkecil dulu aja. Nah, gini. Biar nyuntuhnya enak ya. Nah, ini ya. Ini saya buat name-nya saya samakan itu persis ya, product dim. Oke. Setelah itu apa lagi? Bawahnya ini oke. Sebelah kanan, nah ini sebelah kanan Anda bisa lihat membuat level ya, membuat level. Ya, membuat level, kita buat levelnya di sini. Oke.
Oke, kita buat levelnya ya. Nomor produk. Nama produk. Ini level-level yang nanti kita munculkan di dalam datanya ya. Kategori produk. Oke. Setelah itu kita lihat implementation details. Modelnya seperti ini ya. Use case from data source start consistent atau material view. Oke, ini pakai yang bawah. Ya, use case from data source. Oke, create. Oke, kita coba. Oh, ini ketinggalan ya. Yang ini belum ya. Enable material view-nya ini enggak sebentar. Oke, nggak apa-apa, kita lihat lagi. Tadi product dim. Ini material view-nya. Kita lihat. Kita lihat di sini dulu ya, level, kategori produk. Oke. Hierarki. Oke, langkah berikutnya kita membuat hierarkinya. Ini kita create aja. Tidak apa-apa, error. Oke, create. Oke, kemudian kita buat hierarki ya. Create hierarki. Oke, kita lihat panduannya. Nah, hierarki. Ini ya, kita namakan produk hierarki. Nanti levelnya kategori produk, nama produk, dan nomor produk. Nomor produknya paling bawah. Ya, jadi yang general atau yang summary semuanya itu paling atas. Oke, kita namakan produk hierarki. Ini yang atas, baru nama, baru nomor produk. Oke, setelah itu kita create. Oke, hierarkinya sudah. Selanjutnya memasangkan, ya, memasangkan ini hierarki yang kita setting tadi, kita akses ke tabel apa, gitu ya. Ya, tadi kan ke tabel produk. Ya. Kita pasangkan kategori produk nanti di tabel produk, nah, kolomnya kategori produk. Ya. Oke, kita pasangkan itu di mapping. Nah, mapping seperti ini ya. Oke, ini membernya kita bisa lihat di tabel ya. Tabel, tadi tabel produk. Nah, tabel produk tinggal kita gandeng-gandengkan di sini ya. Nah, di sini nama produk kita masukkan ke member nama produk, nomor produk kita gandengkan di nomor produk.
Oke. Setelah itu kita apply ya. Oke, kita lihat nantinya ini ada yang masih clear ya. Product dim dimension must be fully mapped. Kita lihat map. Ini sudah ya. Nomor produk, nama produk, kategori produk. Kalau kita lihat di PPT-nya, ya sama ya. Oke. Oke, sama. Setelah itu kita ke pelanggan DIM. Ya, kita ke pelanggan DIM. Ya, mungkin masih ada yang error tadi. Nah, harusnya sama dengan yang ini ya. Jadi masih ada yang error. Fully mapped. Sebentar. Ke pembuatan dimensi pelanggan. Ya, ini pelanggan DIM. Pelanggan DIM. Oh ya, tadi ini mestinya. Kita coba cek dulu. Produk DIM ini tidak perlu Anda centang, tapi ini pengaruh. Nah, ini ya. Sudah hilang errornya tadi. Berarti tadi dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, ini pelanggan DIM. Ya, ini tidak usah diisi, tidak usah dicentang ya, karena ini kalau ada ya tadi muncul pilihan tadi ya, dan masih error ya. Oke, levelnya kita sesuaikan saja dengan contoh. Untuk pelanggan itu ada provinsi, kota, nama, dan nomor pelanggan ya. Provinsi, kota, nama, ya, provinsi, kota, nama, nomor pelanggan. Nama, nomor, underscore pelanggan. Oke. Information detail ini yang bawah, material view-nya ini masih ada yang error, enggak apa-apa ya, kita create aja. Setelah itu baru kita buat hierarki ya. Ini kita buat hierarki, kita namakan apa, kita samakan saja supaya langsung benar. Bawahnya slide nomor 13. Pelanggan hierarki ya, kita namakan pelanggan hierarki. Pelanggan hierarki. Ya, pertama dulu provinsi, kota, nama, nomor pelanggan. Oke, kita create. Oke, kemudian kita mapping. Ya, kita mapping di tabel pelanggan. Ya, provinsi ini kita masukkan ke member provinsi ya, drag and drop saja. Kemudian kota kita masukkan di kota, alamat dan nama ya, nama, alamatnya nggak masuk ya, karena nggak usah semuanya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting detailnya ini bisa kita masukkan sampai di level paling bawah. Oke, setelah itu kita apply, kita cek pelanggan DIM harusnya sudah nggak ada error ya. Ini nggak ada error. Oke, pembuatan dimensinya sudah ya. Sudah kita buat dimensinya, kita sudah konekkan juga ke tabelnya. Oke, setelah itu apa? Membuat cube di slide nomor 14. 14 sudah, 15 sudah. Oh, belum ya, 15 belum. 14, nah 15. Sekarang kita membuat cube-nya. Kita gandengkan antara tabel dimensi dan tabel faktanya dengan membuat cube. Ya, dengan membuat cube.
Kita coba. Ini cube di sini ya. Kita buat create cube, penjualan cube. Penjualan cube. Oke. Yang kita pilih itu produk DIM dan pelanggan DIM ya. Oke. Setelah itu apa? Kita lihat lagi petunjuknya. Sebelah kanan dulu. Oke. Ini sudah, partitionnya enggak usah dicentang ya. Partitionnya enggak usah dicentang. Ini enggak usah dicentang partition cube-nya. Oke. Lanjut ke slide nomor 16. Slide 16 di sini apa ini? Penjualan cube measure-nya. Oh, membuat measure-nya. Ya, kalau sebelumnya ini ya sudah. Nah, berikutnya membuat measure-nya. Measure-nya itu di mana? Ini bisa kita lihat. Ini enggak ada ya. Ini berarti kita oke saja. Kita create saja. Kita create, kemudian nah measure-nya ini. Nah, measure-nya ini kita buat lagi ya. Measure, create measure, lalu kita namakan jumlah penjualan. Ya, kita namakan jumlah penjualan. Jumlah penjualan. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu slide nomor 17. Nah, ini mapping-nya. Ya, mapping-nya bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita jalankan, mapping ya, penjualan cube mapping. Nah, penjualan cube mapping-nya itu ada di mana? Itu yang di bawah ini ya. Ini kita create aja. Create. Nah, kemudian mapping-nya di sini. Nah, kita bisa lihat source column-nya. Nah, source column-nya bisa kita lihat di sini. Oke, kita perhatikan mapping-nya bagaimana. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, Anda isi measure-nya global jumlah penjualan. Nah, ini ya, penjualan. Ini kan ada nih ya, jumlah. Nah, di sini masukkan di sini. Source column-nya di sini. Oke, kemudian berikutnya ini nomor produk ya. Kalau tadi ini yang diisi ini ya. Nah, nomor produk itu di global penjualan titik nomor produk, lalu join condition-nya ini. Ya, join condition-nya. Kita lihat. Oke, ini pertama produk, ini berarti produk DIM ya. Oh, maaf, di tabel produk ya, bukan produk DIM. Nah, ini nomor produk di kolom nomor produk, kemudian yang pelanggan di nomor pelanggan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian join condition-nya ini tinggal kita tuliskan saja di sini. Nah, ini berarti global titik penjualan sama titik nomor produk juga ya. Join kolomnya ya. Itu kalau Anda lihat tabel fakta, itu kan ada foreign ke foreign-nya ini, global penjualan, ini foreign-nya, kemudian tabel primary key-nya ini ya, global produk, nomor produk. Oke, sama juga yang ada di join condition pelanggan. Ya, ini kita tuliskan global titik penjualan titik nomor pelanggan. Oke. Kita lihat.
Oke, sudah ini. Nah, setelah itu kita apply ya. Oke, sudah. Kemudian di penjualan cube itu klik kanan, kemudian Anda klik yang menu ini ya, maintain cube penjualan. Oke, kita next saja. Next. Nah, sebentar. Apa langsung finish? Ya, ya kayaknya langsung finish. Ini langsung finish saja. Nah, ini selesai ya. Sukses semua. Ya. Prosesnya selesai. Kemudian baru bisa kita view data. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa lihat data penjualan per provinsi, kemudian per kategori produk muncul. Kalau kita lihat di Jawa Barat itu kan ada lokasinya ya, ada Bandung sama Tangerang. Nah ini kita lihat bahwa yang terjual cuma daerah Tangerang. Ya. Nah kalau pasta gigi ini itu kan juga ada kategorinya ya, ada nama produknya yaitu pasta gigi formula dan Pepsodent. Yang terjual cuma formula. Nah ini bisa kita tambahkan data. Ya, kita tambahkan data di SQL Developer tadi. Ya, kita tambahkan di tabel pelanggan itu yang Jawa Barat. Tadi yang belum beli itu di Tangerang ya. Kalau kita lihat Tangerang, sudah ada ya, Bandung yang belum ada. Tangerang sudah ya, sorry. Tangerang sudah, Bandung yang belum ada. Bandung yang belum ada, kita tambahkan penjualan di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri itu ini misalnya 8.000 ya. Nomor pelanggannya 8.000. Kemudian dia mau beli apa? Nah, kita lihat misalnya dia di datanya ini 8.000 mau beli pasta gigi mereknya adalah yang belum ada Pepsodent. Ya, nanti akan muncul di sini mestinya. Ya, kita lihat dulu Pepsodent itu datanya nomor berapa kodenya ya, itu di produk. Pepsodent itu 103, berarti 8.000 beli 103. Berarti kita lihat di sini, kita masukkan data baru, ini 108. Nomor pelanggan tadi 8.000 yang di Kota Bandung, beli, sampai lupa tadi ya. Produknya tadi 103 ya, 103. 103. Ya, saya tambahkan 8.000. Maaf. Ya, nomor pelanggannya 8.000. Produknya itu 103. Ya, 103. Pepsodent dibeli oleh orang yang ada di Bandung tadi sebanyak 10. Ya. Oke, kita jalankan. Nah, commit ya. Kemudian yang di AWM apakah langsung berubah ya? Ini harusnya ada tombol refresh-nya. Gimana tombol refresh-nya ya? Coba ini aja, kita tutup. Ini kita view. Belum muncul ya. Refresh-nya di mana? Refresh. Atau di maintain lagi. Oke.
Sukses, close, view data. Jawa Barat. Nah, ini ya. Tadi orang Bandung beli Pepsodent. Ya, orang Bandung tadi beli Pepsodent. Nah, ini ya. Nah, orang Bandung beli Pepsodent. Makanya di sini 10 Pepsodent. Nah, itu. Tidak ada cara yang mudah untuk refresh ya di sini. Ini query builder. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Yang di spreadsheet tadi. Nah, setelah itu ini berhasil ya, ini tombol refresh-nya tidak ada ya. Berarti salah satu refresh-nya ya di sini ya, maintenance. Oke, berikutnya adalah kita menggunakan Excel ya, pakai BI Spreadsheet for Excel. Ya, kita masuk lagi ke user global. Kita pilih tadi yang kita create adalah penjualan ya. Mana penjualan? Tidak ada ya. Ini mungkin harus tutup dulu. Saya tutup dulu. Oh, ini saya tutup dulu aja. Karena ini belum refresh. Ya, Excel-nya belum refresh data. Kita coba aja. Oke, kita mulai dari awal lagi untuk yang Excel, new query, global. Oke, connect. Tadi mesornya saya lupa namanya. Nah ini sudah keluar jumlah penjualan. Oke, kita next. Ya, kita samakan dengan sebelumnya. Kita pilih data kategorinya. Ini juga. Nah, finish. Nah, datanya keluar seperti ini. Kalau ini ada refresh-nya sih. Nah, ini ada refresh-nya. Nah, kita refresh nanti akan nambah. Ini misalnya ya, misalnya kita tambahkan data baru. Data baru. Tadi orang Bandung beli, kita lihat dulu ya. Yang belum ada. Tadi Excel-nya aja nggak apa-apa. Orang Bandung tadi belum beli apa ya. Bandung, nah ini belum beli nih kategori sabunnya. Ya, sabunnya nanti double klik yang belum dibeli apa. Nah, misalnya beli Rinso. Beli Rinso di sini ini masih kosong ya. Masih kosong, berarti kita cari tahu dulu Rinso itu kodenya berapa. Rinso itu 102. Berarti kita isikan di sini 102. Rinso dibeli oleh orang dari Bandung tadi. Sebanyak 5. Ya. Oke. Data yang sudah masuk, lalu kita coba pakai Excel, kita refresh. Refresh data. Masih belum masuk. Mungkin refresh-nya pakai worksheet ya. Refresh data workbook. Gimana nih refresh-nya? Refresh.
Oh ya, di sini refresh juga nggak bisa. Edit query. Oh ya, refresh juga nggak bisa. Di sini. Refreshnya juga nggak bisa. Ya, nggak otomatis gitu ya. Refresh worksheet juga nggak bisa. Nah, tadi masih kosong ini kan ya. Pintunya masih kosong. Nggak bisa kita refresh via Oracle BI ya. Jadi harus di edit ulang. Ya. Nah, ini nggak mau. Oke, itu adik-adik sekalian penjelasan saya mengenai step by step mengeluarkan data ke Oracle AWM ya dan Oracle BI Spreadsheet for Excel ya, di mana Anda dengan menggunakan tools ini Anda bisa mengeluarkan data ya, rolling up, drilling down ya. Rolling up ini Anda bisa kelompokkan data sampai dengan level paling umum, dan drilling down Anda bisa breakdown datanya sampai ke level paling detail. Ya, tanpa Anda menggunakan script ya, dengan menggunakan tools OLAP miliknya Oracle. Nah, ini bisa langsung keluar datanya seperti ini. Nah, kira-kira nanti seperti itu ya, output dari data warehouse. Tapi ini dengan menggunakan tools. Ya, kalau misalnya Anda membuat program menggunakan query sendiri juga nggak ada masalah. Tapi prinsipnya si Oracle-nya sendiri itu didesain di data warehouse-nya sendiri ya, itu ada di desain yang sudah kita pelajari dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang terakhir kemarin ya. Kalau ini adalah tools, salah satu tools yang bisa mengeluarkan data dari data warehouse-nya ya. Nah, harapan saya adalah Anda bisa mengimplementasikan ini.